Saya Valdi Balatangara dengan NIM 1914 2010 003 dari kelas A1 Keperawatan Universitas Pengguna Indonesia, Manado, semester 4. Di sini saya akan mengangkat salah satu jurnal, yaitu Psychiatric Nursing Journal atau jurnal keperawatan jiwa, pengalaman petugas kesehatan jiwa dalam menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, Puskesmas Kabupaten Lamongan. Yang pertama, kita masuk di pendahuluan. Pendahuluan dari isi jurnal ini yaitu sumber daya manusia atau SDM dan pelatihan petugas kesehatan dalam upaya penanganan gangguan jiwa yang kurang menyebabkan pengalaman petugas kesehatan minimal. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ semakin meningkat. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan di Indonesia meningkat dalam hal kuantitas dan kualitas, namun persebaran masih belum merata. Distribusi yang tidak merata dari profesi kesehatan dan keterampilan yang kurang menyebabkan hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Studi lain melaporkan distribusi yang tidak merata dari pekerja profesi kesehatan. Studi lain melaporkan distribusi yang tidak merata dari pekerja profesi kesehatan, terutama ketika terkait dengan kebijakan daerah tentang jumlah minimal pekerja profesional kesehatan, rendah gaji, kurangnya fasilitas dan ketidakpastian masa depan. Menurut World Health Organization atau WHO, Indonesia termasuk dalam 57 negara yang mengalami krisis tenaga kesehatan, sehingga menyebabkan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia tidak merata. Padahal, capaian 80% keberhasilan dalam pembangunan kesehatan ditentukan oleh tenaga kesehatan. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan menyebabkan tidak berjalannya program kesehatan jiwa dengan sebagaimana mestinya, sehingga kinerja petugas kesehatan menjadi rendah akibat tingkat kesembuhan ODGJ menjadi lebih lama. Menurut data perkembangan Sembaran Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Timur tahun 2014 menyebutkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki 33 puskesmas, namun hanya 4 orang yang pernah mengikuti pelatihan penanganan pasung. Sedikitnya jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan karena adanya kendala pembiayaan dan menyebabkan kurangnya kompetensi dari petugas kesehatan dalam upaya penanganan ODGJ. Meningkatnya jumlah ODGJ dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah tenaga kesehatan yang kurangnya kesediaan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan karena terbatasnya ekonomi keluarga, terbatasnya akses pelayanan kesehatan dari keluarga untuk mengantarkan ODGJ berobat karena merasa malu dan putus asa. Kurangnya sosialisasi petugas kesehatan jiwa tentang pengadaan fasilitas kesehatan jiwa untuk menampung dan membina ODGJ dengan perdanaan negara, dan kinerja petugas kesehatan rendah. Pelayanan kesehatan yang buruk menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pelayanan kesehatan. Kita masuk di metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu menggali pengalaman petugas kesehatan jiwa dalam menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di 15 puskesmas Kabupaten Lamongan. Pelaku atau subjek penelitian. Subjek penelitian adalah petugas penanganan program jiwa di puskesmas Kabupaten Lamongan. Jumlah partisipan yang diambil berjumlah 15 orang sesuai dengan data atau informasi yang dibutuhkan. Teknik penelitian yaitu digunakan alat purposive sampling, yaitu pemilih sampel berdasarkan sebagai berikut. Petugas kesehatan
pemegang program kesehatan jiwa yang telah bekerja di puskesmas minimal 1 tahun masa kerja, mampu berkomunikasi dengan baik secara fisik dan mental saat melakukan pengambilan data dengan melakukan observasi secara langsung pada partisipan. Sama dengan instrumen penelitian adalah peneliti. Peneliti berperan sebagai alat dalam pengumpulan data. Meskipun dibantu dengan alat pengumpulan data, namun pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Alat yang digunakan pada pengumpulan data adalah panduan wawancara, voice record, atau alat perekam, dan catatan lapangan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu dari semua partisipan. Tetapi susunan kata dan urutannya tidak selalu mengikuti daftar pertanyaan yang telah dibuat, melainkan disesuaikan dengan keadaan dan jawaban partisipan. Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti melakukan uji coba, yaitu melakukan wawancara kepada 2 partisipan dengan pertanyaan pembuka tentang pengalaman selama menjadi petugas kesehatan jiwa. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Pertama, ceritakan bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan program kesehatan jiwa. Kedua, bagaimana cara Anda menangani dan merawat ODGJ. Ketiga, ceritakan alasan yang membuat Anda tertarik menjadi petugas kesehatan jiwa. Dan yang terakhir, ceritakan bagaimana program kerja yang Anda kerjakan. Di sini, keempat yaitu teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara terbuka untuk menggali lebih dalam mengenai pemahaman dan pengalaman dan partisipan yang ingin diketahui. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mendatangani calon partisipan di puskesmas, melakukan BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya, memberikan lembar penjelasan wawancara dan menjelaskan isi dari lembar penjelasan kepada partisipan, menanyakan kesediaan menjadi partisipan apabila menyetujui untuk dilakukan wawancara peneliti, meminta partisipan mengisi info konsen. Pengumpulan data dilakukan sebanyak 1 kali wawancara mendalam dengan jumlah pertanyaan 4 butir selama 40-60 menit. Kemudian melakukan verbatim dan melakukan validasi kembali kepada partisipan hasil wawancara dengan cara mendatangi langsung ke puskesmas. Hasil validasi menyatakan bahwa seluruh partisipan menyetujui. Peneliti ini telah lolos uji etik yang dilakukan pada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan. Sertifikat lolos uji etik ditandatangani oleh pada tanggal 30 April 2019 dengan sertifikat nomor 1376 per KEPK. Dan yang terakhir, analisa data. Proses analisis data dilakukan setelah pengambilan data pada partisipan. Analisis data dilakukan dengan metode kolasi, yaitu 1. Mendeskripsikan fenomena yang diteliti. 2. Mengungkapkan deskripsi fenomena melalui pendapat partisipan. 3. Membaca keseluruhan deskripsi fenomena yang disampaikan oleh partisipan. Keempat, membaca kembali hasil wawancara dan membedakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Kelima, menjabarkan makna dari pertanyaan signifikan. Keenam, mengkategorikan setiap makna yang telah dibuat menjadi kelompok tema. Ketujuh, menyusun deskripsi yang lengkap. Kedelapan, melakukan validasi hasil analisa kepada partisipan. Kesembilan, menyatukan hasil validasi ke dalam deskripsi hasil analisa. Sampai di sini jurnal Pediatric Nursing Journal atau jurnal keperawatan jiwa, pengalaman petugas kesehatan jiwa dalam menangani orang dengan gangguan jiwa atau DGJ di Puskesmas Kabupaten Lamongan. Namun sebelum itu, saya adalah salah satu mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI. Tak lupa lagi untuk mengajak teman-teman yang sudah lulus SMK atau SMA untuk join bersama kami di UNPI. Dikarenakan UNPI adalah salah satu universitas swasta dengan banyak keunggulan. Pertama, lokasi yang strategis yang sudah akreditas B, serta bagi kalian yang ingin masuk jurusan keperawatan, kalian bisa
mendaftarkan diri untuk magang ke Jepang. Saya Valdi Pulatangara dengan NIM 1914 2010 003. Ucapkan terima kasih.